intro dulu ya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau di kita namanya itu kan namanya figura, Dea. Kalau di kita namanya figura. Kenapa ya? Nggak tahu disebut figura. Kalau nggak tahu kalau di bahasa kalian apa ya? Kita tuh atau mungkin di teman-teman namanya bingkai foto kali ya. Jadi pekan karya seni itu adalah sebelumnya senternya tuh kalian ya, senternya tuh kalian. Jadi kalian diharapkan untuk membuat beberapa karya seni. Apa saja sih bentuk seninya? Kalau saya sarankan sih yang satu yang nggak makan waktu lama buat pembuatannya. Jadi teman-teman bisa misalkan kesenian kerajinan tangan, misalkan terbuat dari bahan-bahan bekas ataupun apa itu bisa. Teman-teman juga bisa membuat video pendek, ya, video pendek di sekitar tuh, boleh juga seperti itu. Bisa juga berbentuk poster, jadi teman-teman membuat sebuah poster yang temanya adalah tema kebinekaan, tema toleransi juga bisa, ataupun seni yang lainnya. Jadi saya serahkan ke teman-teman nanti mau buat pekan seninya kayak bentuknya seperti apa itu silakan teman-teman. Yang penting tidak menguras kantong, tidak juga memakan waktu yang lama. Jadi bentuknya nanti divideokan, misalkan sudah di video nanti diupload di YouTube. Nah, nanti link YouTube-nya itu di-share ya di grup. Jadi nanti kita bisa lihat bersama-sama, untuk next meeting-nya kita bisa lihat juga. Seperti itu. Terima kasih Teh Riza telah bergabung. Jadi gitu guys, sebetulnya pertemuan hari ini itu cukup singkat saja. Jadi kita akan membahas hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika membuat pekan karya seni. Nah seperti itu. Saya juga telah membuat video ya teman-teman mengenai pembuatan lilin aromaterapi. Ya, apakah kalian sudah pernah mendengar belum aromaterapi, lilin aromaterapi? Sudah. Ya, dia pasti udah sering ya. Oke, kalau ini pertama kali saya membuat lilin aromaterapi ternyata tidak begitu susah, namun agak sedikit mahal bahannya. Bahan-bahan, jadi ada bahan-bahan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahan-bahan dari itu bahan lilinnya itu loh ya, yang memang dia itu Nah, kita akan coba melihat. Saya membuatnya bersama teman saya, namanya Teh Rahma ya. Kenapa nggak sama Teh Riza bikinnya? Karena waktu itu Teh bentrok, Teh Rizanya nikah guys. Jadi nggak bisa bareng sama Teh Riza. Ya, kita akan melihat ini video Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Jumpa lihat lagi bareng-bareng. kawan. Ini kita ada di kegiatan kebinekaan selanjutnya, yaitu membuat. Sebentar, ini agak lola nih, agak nge-freeze ini. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, oke, siap. Kerajinan tangan. Bersama kita telah ada teman saya, Teh Rama, yang nantinya akan sama-sama membuat kerajinan tangan. Terima kasih Teh Rama telah bergabung dengan kami. Jadi hari ini kita akan membuat apa, Teh? Kita hari ini akan membuat lilin aromaterapi, tapi bahan-bahannya itu alami. Membuat lilin aromaterapi. Ya, kenapa jadi bikin lilin aromaterapi? Karena kita ini sekarang kan lebih banyak diam di rumah ya, karena pandemi. Nah, sambil diam di rumah, stay at home atau mungkin kerja, kita bisa tambah rileks dengan menyalakan lilin aromaterapi. Ya, karena selain itu gitu. memiliki nilai ekonomis juga ya. Iya, Nanti jadi setelah kawan-kawan tahu bagaimana cara membuat lilin, kalian juga bisa menjualnya kembali mungkin ya. Untuk membuat lilin itu kira-kira apa saja nih Teh yang harus kita butuhkan? Bahan pertama kita punya VCO atau minyak kelapa murni sekitar 2 sendok teh. Kemudian ada beeswax atau lilin lebah, ini sekitar 50-55 gram. Selanjutnya ada essential oil,
Di sini ada 4, tapi kita ambil satu varian saja. Untuk kali ini kita akan pakai yang lavender. Kemudian ada penyangga. Ini penyangga untuk sumbu lilin yang nanti yang di sebelah sini. Nah, sumbunya nanti kita bakal pakai 2 aja, karena wadah yang kita pakai ini ukurannya 125 mili, jadi butuh 2 sumbu biar bagus. Jadi ini untuk alat-alatnya. Cara pembuatannya seperti apa? Ya, sekarang teman-teman kita akan masuk ke bagaimana cara pembuatan dari lilin aromaterapi. Oke, sekarang kita langsung aja ke bagaimana cara pembuatan lilin aromaterapi tersebut. Siap ya? Pertama, ini visionnya kita masukkan ke lilin ya. Lilin letaknya di sini. Kemudian Dicampur-campur aja. sama-sama kita campur. Ini ya, berapa lama kira-kira? Sebentar aja udah. Sebentar aja udah. Oke. Kita masukkan ke sini ke wajan yang udah Ke wajan panas. yang udah panas ya. Jadi nggak langsung ke api gitu. Nanti dia akan mencair sendiri. Biasanya sekitar berapa lama untuk kita panaskan seperti ini? Karena ini udah panas ya dari tadi, paling 2 menit lah. 2 menit ya. Iya. Setelah dipanaskan, jadi nanti berbentuknya cair Jadi panas. ya. Kemudian apa teh langkah selanjutnya? Kita masukkan essential oilnya yang Essential lavender ya, oilnya yang lavender. Kita biar wangi semuanya aja. kita semuanya yang masukkan ya. Kita aduk-aduk teh Iya, atau aduk. oke. Sudah. Masukkan ke wadah. Oke, saya berikan sini. Kemudian masukkan. Dari sini. Ya. Biar semuanya nanti nggak goyang-goyang, kita pakai penah ini. Satu, Wangi teh. wangi. Jadi selain menerangi juga bikin relax. Oke guys, jadi ini dia lilin aromaterapi yang sudah jadi. Biasanya nanti bakal jadi padat teh ya, sekitar berapa jam? Sekitar 3 jam lah. 3 sampai 4 jam ya. Kalau kita lihat ini udah mulai ya Udah mulai. warnanya ya. Cuma emang wangi banget ya on lavender ya. Karena lavender selain memberikan rasa relaksasi bisa juga untuk apa teh? Mengusir nyamuk. Oke, bukan mengusir mantan ya. Baik, karena kita harus menunggu dulu ini padat. Sebetulnya kita sudah juga membuat yang sudah jadinya. Ini kita sudah pakai selama 2 malam ya. Jadi kita langsung nyalain aja ya. Boleh kita pegang dulu di sini. Saya akan coba main. Oke, nah ini dia. Nah, sekian teman-teman untuk pembuatan tutorial lilin ini. Dan kerajinan tangan itu bukan hanya sekedar untuk hobi ya. Di tengah pandemi ini banyak orang yang stay at home atau diam di rumah, tidak ada kegiatan. Maka lilin aromaterapi merupakan salah satu ide bagi teman-teman untuk menghabiskan waktu secara efektif. Selain itu apa juga teh kira-kira? Kenapa aromaterapi? Ada nilai ekonomisnya juga kan. Jadi kalau misalnya tuh kita buat masak, kita bisa jual online atau ya ke teman-teman. Harganya tuh sekitar mulai dari 45.000 sampai bahkan ada yang ratusan juga, tergantung ukuran dan juga kandungan esensial oilnya. Oke, jadi itu yang membuat mahalnya. Jadi secara apa ya, secara benefit juga menguntungkan secara ekonomi juga.
Oke, baik teman-teman, sekian tutorial pembuatan link ini. Jangan lupa nanti kita akan ketemu di Zoom untuk membahas lebih lagi, dan kalian harus membuat juga salah satu kerajinan tangan yang berasal dari daerah masing-masing. Ya, saya Muhammad Sony undur diri beserta Teh Rama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu dia pembuatannya. Gimana Willy? Gimana Willy? Pendapatnya? Pak, biasa aja. Tahu itu enggak ngomong gitu ya. Enggak, keren lah, keren. Iya. Jadi sebenarnya bisa banyak sih. Kalau Teh Riza ini, justru Teh Riza lebih banyak. Teh Riza di YouTube-nya pernah bikin, Teh Riza malah tutorial make up, guys. Jadi sebelum ada MS Glow itu, Teh Riza udah bikin tutorial make up. Dari bahan apa itu Teh Riza? udah bikin banyak tutorial ya. Nah, itu teman-teman yang nanti saya harapkan dari teman-teman ini. Sekali lagi, teman-teman bisa membuat banyak kreasi ya, nggak pasti kerajinan tangan, bisa juga dalam bentuk kerajinan tangan yang sederhana. Sebentar, kita break dulu adanya teman-teman ya. So before Oke guys, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi itu sekarang saya akan bertanya kepada teman-teman, apakah ada ide, mungkin ide menarik untuk membuat kreasi-kreasi atau seni? Silahkan bisa dipaparkan, dan mungkin kenapa ya kita harus berkreasi dan berinovatif. Kalau menurut pendapat saya pribadi sih, bisa jadi salah satu peluang bisnis ya. Selain mungkin salah satunya adalah kalau kerajinan tangan ataupun kesenian itu yang bertemakan dengan daerah masing-masing, sudah tentu bahwa itu akan melestarikan salah satu budaya. Sebagai salah satu contohnya di daerah kami itu kan, masih ingat ya sama
Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad itu kan salah satu pengusaha akar wangi. Nah, dari akar wangi itu sisanya itu sebenarnya kita bisa buat menjadi berbagai kerajinan tangan ya. Seperti misalkan kerajinan tangan dengan menggunakan bahan akar wangi itu seperti apa bisa juga. Ada juga teman-teman kerajinan yang dibuat dari bungkus kopi. Nah, si bungkus kopi itu dianyam sedemikian rupa sehingga menjadi apa ya, taplak meja atau nggak sih, alas meja seperti itu. Jadi ada berbagai banyak. Kalau misalkan teman-teman punya budget lebih, bisa membuat hand sanitizer ya, apalagi yang jurusan kimia atau farmasi mungkin bisa nih membuat itu, kemudian dibagikan ke orang, itu bisa lebih bermanfaat dan berkontribusi sosial juga gitu. Nah sekarang silakan bisa sharing, kira-kira teman-teman ada ide apa ya untuk penguploadan video mengenai Pekan Karya Seni ini. Misalkan kalian bertanya, Bapak kenapa kok seninya itu nggak seni daerah aja? Nah itu nanti di akhir teman-teman ada yang namanya pentas budaya. Jadi untuk yang seni misalkan nyanyi daerah ataupun dongeng mengenai mitos daerah setempat, ataupun kemudian cerita-cerita yang berkaitan dengan toleransi dan kebinekaan, itu nanti disimpan di akhir. Begitu Teh Riza. Silakan Teh Riza, ada yang mau ditanyakan? Teh Riza ini makin bercahaya ya setelah menikah. Ya. Ada, kalau Teh Riza nih, saya suruh bikin video, kira-kira video apa nih kerajinan tangan? Atau kesenian mana yang kebayang? Yang terbayang kerajinan ini sih lebih ke fungsi, Pak. Pengen bikin meja laptop gitu. Kan Meja sekarang suka mager gitu di kasur, jadi pengen bikin karena udah punya suami sesuatunya itu apa ya, dari barang bekas mungkin dibikin sebuah meja kayak penyangga buat laptop atau HP gitu. Oke, itu bahannya kira-kira dari apa? Dari dus kayaknya, karton dari atau dus nanti di ini koran bisa. Iya, tetap harus ada kayu ya, harus ada kayu buat penyangganya ya, karena kalau misalkan dari kardus nanti apakah dia kuat untuk sebagai penyangganya atau tidak, mungkin nanti ya menjadi ini. Oke, bagus Teh Riza, boleh diaplikasikan ya. Iya. Bahkan yang lainnya silakan boleh sharing dong. Willy ada ide? Oh, Saparina silakan, Saparina nih mau ngomong. Pak, saya ada ide, Pak. Apa tuh? Misalnya buat sabun gitu boleh tidak, Pak? Sabun boleh, gitu. tapi kalau sabun kan nanti ke budget lumayan nih buat sabun bahan-bahannya juga. Bahannya mudah, Pak, pakai metode dingin nanti, Pak. Kalau misalnya yang panas itu memang agak sulit, Pak, tapi kalau yang dingin lebih mudah, Pak. Nanti bisa dikombinasikan sama tanaman lokal yang ada di daerah gitu, Pak. Mantap itu. Misalnya kan dikasih itu, Pak, misalnya aloe vera kan untuk pelembabnya. Nah, kan kalau di Kalimantan Barat banyak aloe vera penghasil lidah buaya gitu, Pak. Itu untuk boleh. sharingnya. Boleh. Yang boleh penting ya, nggak bikin kantong Saparina ini aja. Yang sederhana Enggak, aja. Pak. Nah. Bahannya mudah, Pak. Mantap. Thank you Saparina. Boleh. Nanti saya pengen lihat. Itu sabunnya buat sabun mandi atau sabun apa? Sabunnya itu biasanya tergantung, Pak. Itu kan perlu diukur pH-nya lagi, Pak. Kalau biasanya sih kalau misalnya enggak diukur pH-nya, cocoknya itu untuk sabun kayak cuci tangan ya biasa gitu, Pak. Atau biasa untuk cuci apa tuh? Untuk kita cuci muka belum bisa, Pak. Soalnya itu perlu penurunan pH lagi, Pak. Penurunan pH lagi. Jadi sebaiknya untuk cuci tangan ya, Pak. Cuci tangan bisa. Ya. Kalau cuci kaki boleh? Boleh, Pak. Oh, boleh, iya sih. Oke, boleh. Saparina bagus, nanti bisa diaplikasikan. Yang penting selama bahan-bahannya sederhana, itu bisa jadi nilai ekonomis juga ya. Kalau Willy, silakan Willy. Iya, Sir. Kalau kepikirannya buat dream catcher gitu, Sir. Itu tuh apa tuh? Itu loh, kayak jadi bikin dari kertas gitu ya. Kayak gantungan gitu dari lingkaran gitu. Pernah buat dulu pas SMA kerajinan. Jadi kayak
ya udah kepikirannya buat itu lagi aja gitu. Oh, boleh tuh. Oh, itu teh kayak gantungan, tapi bisa ada kata-kata gitu. Kalau itu sih katanya fungsinya penangkal mimpi buruk gitu, Sir. Dari bulat, terus nanti dijalin-jalin, terus ada bulunya, terus ada manik-maniknya kayak gitu. Dulu nggak banyak juga sih budgetnya, Sir. Yang penting jangan banyak budgetnya itu. Kalau saya tuh lumayan tuh beeswax itu di Tokped berapa beli yang sekilo. Terus coconut oil tuh lumayan. Saya tuh baru tahu ya bahan lilin teh itu ya. Jadi dipanaskan nanti bentuknya air. Nah si air itu nanti madat gitu, jadi padat. Emang wangi loh itu essential oilnya. Apalagi kalau essential oilnya yang ini ya. Itu menyegarkan ya. Oke, thank you Willy. Mantap itu bisa diaplikasikan. Yuyun. Halo Yuyun. Yuyun nanti saya baca ya proposalnya. Yuyun gimana Yuyun? Apakah ada ide Yuyun? Sir, tadi itu template proposalnya saya dapat dari grup di Telegram, Sir, bukan? Oh iya. Belum saya cek itu. Oh jadi formatnya gitu ya? Oh ini formatnya, latar belakang, tujuan, manfaat, tema kegiatan, target, teknis, anggaran. Iya gitu. Kalau template-nya, oh ini yang ini. Oh jadi nanti ditandatangan ya. Anggota kegiatan kontribusi sosial. Oke, bagus. Emang betul ya, jadi kalian melakukan kontribusi sosial itu didasarkan pada analisis atau mungkin permasalahan yang terjadi di sana. Oh, ada kajian pustaka juga. Wih, agak ribet ya. Ada target luarannya kayak publikasi ilmiah pada jurnal Medicine Proceeding Jurnal Nasional. Waduh. Ini memang harus seperti ini kontribusi sosialnya atau ini dari format yang dikeluarkan sama UMSU, Yuyun? Maksudnya ini format ini tuh yang resminya dari Kemdikbud atau mungkin ini format yang harus yang disebarkan sama UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepertinya, Sir, yang disebarkan sama salah satu mahasiswa PMM dari USU. Iya. Saya dapat juga Sebenarnya kalau poin yang lain saya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuma ini kalau misalkan target luarannya harus publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN atau Proceeding Jurnal Nasional, publikasi pada media massa cetak online, ini mungkin yang akan menjadi kendala. Kenapa jadi kendala? Karena kan dari rancangan ini kalian harus dibentuk dalam bentuk jurnal gitu. Saya belum melihat ya maksudnya ada apa ya? Ada apakah memang harus seperti ini atau enggak gitu. Tapi menurut saya mah kalau nanti dibentuknya jurnal boleh, tapi setahu saya di grup dosen belum ada bahwa dalam kontribusi sosial itu nanti luaran akhirnya atau outcome akhirnya tuh harus dalam bentuk jurnal gitu ya. Jadi menurut saya mah karena memang belum ada format yang benar-benar resmi, bisa aja yang penting kan dilihat itu bentuk kegiatan sosial dan juga bentuk kontribusi sosial dan juga anggarannya itu sebetulnya yang paling utamanya itu. Kalau yang saya tangkap dari pernyataan Pak Irsa dari minggu kemarin gitu. Yuyun udah ada rancangan nggak kira-kira kontribusi sosial mau apa, pekan seni mau apa? Kalau untuk kontribusi sosial kayaknya Sir sama-sama bersama Eko. Oh, bersama Pak Eko, ya. Mau apa? Udah ketemu sama Eko belum?
Cuman via WA kita Oh, chat. kan sekampus. Soalnya jauh-jauh ini ya, beda fakultas kali ya, beda gedung ya. Jadi nggak ketemu kali ya. Apa Yun rencananya Yun? Rencana apa itu, Sir? Rencana itu untuk kontribusi sosial sama Eko. Oh iya, mungkin Sir kita mau perbaiki tempat ibadah di fakultasnya kita, karena mungkin kurang memadai begitu, jadi nanti kita mau coba perbaiki di situ. Oke. Siap. Apalagi kalau untuk pekan seni ini apa nih? Pekan seni, yang kerajinan, Sir. Yang kerajinan. Kerajinan mungkin kalau saya, Sir, buat tempat pensil, tempat alat tulis. Oh, tempat alat tulis jadi dari bahan apa tuh? Dari kaleng bekas, kalau saya dari ada tempat tabungan yang sudah tidak terpakai, kaleng tempat menabung yang sudah tidak terpakai. Jadi nanti mau buat tempat pensil dari itu. Oke. Sip, mantap, itu bagus ya. Jadi mungkin teman-teman silakan dibuat sekreatif mungkin dengan catatan tidak menambah kantong ya, maksudnya tidak bahan-bahan yang dibutuhkan itu tidak mahal, affordable, maksudnya bisa dijangkau dengan mudah, pakai bahan-bahan dari alam misalkan, itu yang pertama. Yang kedua, tidak memakan waktu yang lama ya, berlebih kan kalian ada kegiatan yang lainnya. Nah, nanti silakan diupload ya. Jadi nanti untuk di laporan sekarang, bagaimana kegiatan hari ini berlangsung ya. Hari ini kita akan menekankan pada pentingnya apa? Pentingnya kerajinan tangan atau kesenian daerah. Bagaimana seberapa penting sih kesenian atau kerajinan tangan itu? Kalau saya berangkatnya itu selain mungkin salah satunya adalah melestarikan, memperkenalkan kebudayaan, yang seni kan merupakan bagian dari budaya nih. Selain itu, jika memiliki nilai ekonomis, maka bisa dapat kalian jual juga secara online ya. Bisa menguntungkan juga buat kalian. Itu mungkin yang ditekankannya pada pertemuan ini. Jadi silakan kalian teman-teman bisa mengeksplor sendiri bentuk kegiatan seninya mau seperti apa. Adapun nanti pas pertemuan terakhir di pentas budaya, bukan pertemuan terakhir, dalam artian kegiatan kebinekaan yang terakhir, ada pentas budaya. Teman-teman bisa melihat di YouTube saya, itu sudah menampilkan salah satu tarian tradisional ya yang ditampilkan oleh unit kegiatan mahasiswa kami, yaitu Teater Sado, mengenai tarian Jaipong. Itu pentas budayanya. Nah, bentuk feedback dari kaliannya apa? Nah, sama nanti kalian bisa membuat, kalau Inyo mungkin menyanyikan lagu daerah, kalau misalkan yang lain boleh misalkan menceritakan cerita mitos, cerita dongeng gitu yang ada di daerah sekitarnya juga boleh. Bisa juga mungkin kayak Priska dulu sharing menampilkan salah satu video tarian yang berasal dari Priska lupa lagi saya tuh nama tariannya, tarian Selamat Datang ya kalau nggak salah, itu dari Sumatera Barat ya. Itu bisa ditampilkan lagi. Untuk yang lainnya juga boleh untuk pentas budaya. Jadi silakan untuk 2 video ini nanti kalian bisa bereksplorasi mengenai kesenian dan juga pentas budaya. Kalau pentas budaya dari saya adalah tarian Jaipong. Mungkin nanti Teh Riza bisa nyanyi ya, nyanyi Sunda, nyanyi lagu Sunda ya, misalkan Manuk Dadali, mungkin salah satu pentas budaya juga. Itu teman-teman, mungkin hari ini mah nggak terlalu lama. Ada pertanyaan silakan boleh. Pak, izin bertanya Pak. Oke Dea. Maksud dari kerajinan khas daerah masing-masing itu harus dari daerah asal gitu ya Pak? Soalnya kan ada beberapa kerajinan yang kayak saya nih nggak tahu buat ini dari daerah mana gitu kan. Soalnya saya cuma tahu cara buatnya, cuma nggak tahu
asal-usulnya siapa pencetusnya, siapa Ya, ininya gitu. nggak apa-apa sih dia. Saya juga kan itu lilin aromaterapi nggak ada kaitannya sama Sunda ya sebetulnya. Jadi bebas aja bereksplorasi. Kalau misalkan ada bahan khas dari misalkan dari daerah Jambi, dia tahu cara bikinnya silakan. Kalau misalkan yang dia tahu misalkan membuat ini nih nggak apa-apa, gitu. Dibebaskan saja sih ya sebetulnya gitu. Gitu dia. Dia mau bikin apa dia? Kalau untuk bikin sih belum kami pikirin sih, cuma kalau untuk dari dulu sih yang pernah saya buat kerajinan-kerajinan yang tangan gitu sih, kalau SMP dulu buat kayak keranjang tas belanja yang sering pergi ke pasar gitu, Itu dari yang apa? sering dibawa ibu-ibu gitu. Itu dulu saya buat pakai apa ya, lingkaran teh gelas gitu. Barang bekas teh gelas gitu. Atau kalau misalnya pas zaman SMA itu buat, itu emang yang itu versi murahnya yang SMP. Kalau yang SMA itu buat tempat apa sih, kayak bungkus tisu gitu, kayak tempat kotak tisu gitu kan polos tuh. Tapi dia ada dijadiin kayak sarung tisu gitu. Bisa. Ada juga dompet dari itu. Cuma ya kan kayaknya itu nggak buat, soalnya itu waktu buatnya lama, soalnya kan tuh kayak dia dari manik-manik gitu sih, kayaknya mungkin udah terkenal sih di Indonesia. Cuma itu memang mahal sih kalau misalnya kayak Janganlah yang mahal gitu. cara buatnya sih nggak bisa sehari, soalnya mungkin sehari bisa tapi seharian gitu, bukan sehari gitu. Betul. Paling mungkin kayak apa ya, masih bingung sih belum ada ide, nanti kami cari ide-ide yang lain. Kerajinan tangan tuh bukan satu-satunya opsi ya teman-teman. Dia juga bisa juga dia kayak bikin poster gitu ya. Poster dibuat, kalau misalkan di HP dibuat di Canva seperti itu, yang bertemakan kebinekaan toleransi juga bisa. Atau misalkan bikin vlog gitu, video sederhana tentang yang bertemakan toleransi dan kebinekaan juga itu bisa termasuk ke pekan seni juga. Jadi kerajinan tangan ini merupakan salah satu opsi saja sih Dea. Kalau misalkan Dea, saya mau bikin poster deh di Canva atau di Corel yang bertemakan toleransi, kebinekaan, itu dipersilahkan juga. Atau membuat kerajinan tangan kayak kalau tadi Bu Sinta ya, di tengah-tengahnya tuh jadi dikumpulin tuh foto kalian itu dalam sebuah bingkai foto kecil-kecil. Kemudian ada foto yang secara bersama-sama yang merupakan hasil screenshot Zoom, kemudian di tengahnya ada We Love Indonesia, itu juga boleh. Jadi banyak sih, banyak variasi. Jadi teman-teman bisa aja bereksplor sedemikian rupa gitu. Tidak kalau misalkan pusing ya, kerajinan tangan nggak apa-apa, nggak kerajinan tangan juga mau poster. Yang nantinya misalkan salah satu posternya tuh misalkan dia bikin poster nih yang temanya kebinekaan atau toleransi. Bentuk laporannya apa nanti? Nggak di YouTube berarti ya, tapi di Instagram, diposting di Instagram dengan hashtag misalkan Modo Nusantara atau apa gitu, seperti itu. Dan kita nanti di-share dan kita juga bisa posting bersama-sama gitu agar agar ada bukti nih bahwa pekan seni ini menghasilkan sebuah produknya adalah produk poster. Misalkan seperti itu. Begitu deh. Tapi kayaknya kami bakalan coba kerajinan tangan aja sih. Soalnya kalau poster itu kan kayak kami harus mikirin untuk desain sama ide isi posternya lagi. Kalau kerajinan itu kan kayak sediain waktu itu gitu sih. Sekalian cari-cari referensi untuk kegiatan kontribusi juga sih, Sir. Soalnya kan kami lihat draft-draft yang tadi barusan dibaca itu, menurut saya itu terlalu formal gitu. Betul. Nggak cocok untuk kegiatan yang ini. Soalnya itu kayak mungkin itu kalau misalnya dipakai untuk pengajuan yang emang acaranya cukup besar gitu, kayak acara-acara kayak perusahaan gitu kan kemana. Sedangkan kita ini kan kayak ruang lingkupnya lebih ke masyarakat umum gitu, bukan ke perusahaan gitu. Ibaratnya itu kayak bikin tender gitu sih, Sir. Betul. Kalau ini kan itu. Cuma setelah kami lihat sih, Sir,
bingung, kan ada yang beberapa yang kami bilang mereka kontribusinya kayak gini. Nah itu mereka itu masih penasaran sih proposalnya itu gimana gitu loh. Masih penasaran sama yang kayak gitu. Oke. Sebetulnya saya lihat di grup Telegram juga, di grup dosen modul tidak ada draft yang memang yang fix gitu ya. Dalam artian ini loh draft kontribusi sosial yang dianjurkan oleh Kemdikbud, tidak ada. Karena menurut Bu Rusi bagian keuangan dan Mbak Faiko, untuk pengelolaannya itu diserahkan sepenuhnya ke kampus, dalam artian kampus IP. Berarti memang tidak ada, mungkin ya menurut saya tidak ada format spesifik yang memang nantinya dalam bentuk proposal. Cuma mungkin kontribusi sosial itu diajukan berdasarkan mungkin ya hasil analisis kalian, sehingga menurut kalian perlu dilaksanakan. Baik, siap. Perlu dilaksanakan kontribusi sosial. Kalau misalkan Priska ini kan dia melihat ada permasalahan di tempat wisata gitu ya, sehingga Priska fokus untuk kontribusi sosialnya di tempat wisata, itu boleh sekali. Jadi untuk formatnya mas silakan aja dikembangkan secara masing-masing ya. Nah nanti itu yang menjadi laporan, kan nanti ada laporan akhir ya. Jadi bentuk laporan akhirnya itu adalah bukan proposalnya dari yang dikumpulkan, tapi bentuk laporan. Jadi penggunaan 1 juta itu dipakai untuk apa? Kwitansinya, notanya itu nanti harus ada. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua ada bentuk dokumentasinya. Misal nih, Dea lagi ada di sekolah misalkan. Dia ada di sekolah lagi ngajar tuh, ada dokumentasinya. Misalkan kalau misalkan dia uang beli apa nanti ada kwitansi. Nah itu teman-teman yang nantinya dilaporkan, dan laporan kontribusi sosial itu sekaligus nempel dengan laporan yang saya berikan. Baik, sebentar ada pertanyaan dulu ini dari baik, pertanyaan yang sama dengan Friska. Siap, sebentar. Untuk yang pentas seni budaya tadi, kalau misalkan ingin menampilkan nyanyian, apakah boleh dibuatkan video? Memang betul Priska, Inyo, untuk pentas budaya formatnya sama dengan seni. Jadi kalian divideokan ya, video misalkan menceritakan tentang dongeng, nanti divideokan. Kenapa dalam bentuk video? Karena kalau misalkan nanti dalam bentuk secara langsung, takutnya tidak cukup waktunya. Jadi dalam bentuk video nanti kita tonton bersama-sama untuk hasil-hasilnya. Silakan untuk pentas budaya bisa cerita, bisa puisi, bisa juga dongeng, bisa juga nyanyi, bisa juga tarian daerah. Kalau yang saya tunjukkan itu tarian daerah ya, tarian daerah Jaipong, namanya Bentang Panggung, seperti itu. Jadi memang nanti bentuk outputnya itu adalah video yang nantinya diupload di YouTube kalian masing-masing untuk pentas budayanya, seperti itu. Boleh Inyo, Priska silakan menyanyikan lagu daerah juga sangat boleh. Ya, silakan ya. Ya. Kalau untuk pentas budaya, tadi kan pentas betul. Nih, pentas ini nanti kami bisa koordinir. Pentas budaya di video itu kita harus tampak wajah. Apa bebas? Bagusnya ada wajah Dea dong. Dea mau apa ini? Pentas budaya? Dongeng Dea nih bisa. Enggak sih, Sir. Mungkin entah tarian kalau misalnya kalau ada waktu, atau kondisional sih Sir, kalau misalnya nggak benturan sama proyek yang kontribusi tadi. Soalnya kan dilaksanain kan nanti takutnya pentas budaya kan minggu depan. Pentas seni kan pentas seni kan minggu depan. Siap gitu. Bolehlah, silakan di koneksinya agak unstable. Halo. Sir, kalau saya. Halo. Oh iya, Ratna, gimana? Yes, sir. Bagaimana kalau kontribusi sosial saya itu kayak perlombaan, sir, perlombaan permainan tradisional untuk anak-anak? Boleh. Tapi berangkatnya dari analisis. Misalkan analisisnya apa,
sehingga mengangkat permainan tradisional. Nah, tapi dalam bentuk kontribusinya apa gitu loh. Iya, iya, Sir. Kemudian enggak maksudnya tidak cuma permainan tradisional, Sir. Ada nanti kayak sumbangsi, kayak sedekah ke orang lansia atau anak yatim piatu atau gotong royong di masyarakat, Sir. Karena kebetulan di sini, Sir, kayak ada pengerjaan jalan tani, Sir. Betul. Pengaspalan Itu jalan. boleh, bagus, Jadi kayak bagus. nanti ada biaya konsumsinya. Gak apa-apa ya, Sir? Gak apa-apa, yang penting budgetnya cukup aja, Ratna. Jangan ngambil budget Ratna sendiri ini. Oke, oke, gitu Sir. Berarti ada analisis masalahnya dong, Sir, sebelum ditampilkan itu. Betul, ada analisis masalahnya dulu, dituliskan di latar belakang. Oke, Sir. Yo, that's good. Ratna nanti mau joget kan ya? Pentas budaya. Joget apa, Sir? Pentas budaya. Kapan, Sir? Minggu depan? Bikin pentas budaya. Kalau saya kan bikin ini ya, bikin tarian jaipong. Nah, nanti Ratna apa tuh? Pentas budaya kapan, Sir? Hari Minggu, tapi untuk videonya nggak mungkin hari Minggu kan, karena butuh persiapan juga. Yang simpel aja. Aku apa namanya, kalau saya saja, Sir. Bercerita. Boleh. Tentang legenda. Kan itu masuk ke skripsi kamu kan ya? Skripsi Ratna. Iya, kan, Sir. Iya, betul. Bisa masuk. Oke, Sir. Oke. Yoi. Nah, kalian, Dea silakan Dea, tadi di sinyal saya agak putus-putus. Ya, Sir, enggak, tadi kalau misalnya yang pentas budaya itu kalau misalnya kondisional sih, kami belum bisa mastiin bakalan ngapain gitu. Selesain dulu proposal kontribusi, nanti baru urus pentas budaya. Kayaknya budaya itu pasti kan enggak terlalu lama sih. Proposal kan harus kayak bikin Mikir masalah ya. dulu, Itu terus cari solusi. Yang penting dananya nggak ngelebihi pagu maksimum, katanya gitu kata Pak Irsan. Pagu maksimum itu kan 1 juta. Nanti bisa lah itu di yang Gabungnya apa di sama Willy ya? genep-genepin gitu. Dia mau sama Willy. Iya. Kalau misalnya berdua, misalnya kami berdua, proposal itu namanya nama kami berdua, nama kelompok. Atau tetap satu-satu gitu. Enggak, nama kelompok. Kalau berasal dari kampus yang sama, itu satu proposal, di sananya nama kelompok. Berarti pagu maksimumnya menjadi 2 juta. Kalau berdua kan Dea sama Willy kan ya? Ya, rencananya. Udah chattingan belum sama Willy-nya? Udah ngobrol? Udah nanya-nanya gitu. Cuma kan karena semenjak ada draft yang di Telegram itu, jadi mikir ulang gitu. Kayaknya kalau misalnya kontribusi yang direncanain sebelumnya itu kayaknya kurang nyambung. Jadi cari permasalahan lagi. Iya, seperti itu. Jadi mungkin kontribusi sosial dilakukannya tahun depan ya, nggak sekarang. Iya, Sir, besok ganti tahun. Gimana liburan tahun baru kemana nih? Pada di rumah aja? Di rumah, Sir. Kerjaannya nyanyi. Kampusnya nggak libur. Kampusnya nggak libur, weh. Masih kuliah di IPI, Sir. Masih kuliah di IPI. Apa udah libur, Enggak, seharusnya saya udah libur, udah tinggal nunggu nilai aja. Di Tapi karena IPI masih kuliah. Masih kuliah. IPI itu perkiraan minggu ketiga UAS-nya tuh, kalau nggak minggu keempat. Iya, kami mikir itu sih, Sir. Soalnya kan mikir transkrip nilai, soalnya mau daftar magang, jadi mau butuh magang. transkrip. Tapi ada loh, Pak Irsat, udah ini mana ya, minta nilai Pak Irsat untuk mata kuliah. Ada yang udah beres belum mata kuliahnya? Dari PT Mitra, Sir. Kalau dari IPI belum ada. Dari IPI belum ada, Sir. Malah nggak ada kabar sama sekali yang 1 MK yang dari dulu itu. Iya, benar, Sir. Semangat ya. Ya gitulah, banyak bersabar aja ya. Kayak gimana tuh? Pokoknya jalani santai aja, jangan dibawa beban, apalagi dibawa stres ya. Yang penting happy aja. Itu guys, next. Ada lagi yang mau dibahas? Monggo. Teh Riza, ada yang mau ditanyain, Teh Riza? Halo Teh Riza.
Teriza, Teriza mungkin lagi ke belakang. Fatia, Yuyun, Saparina, Kiki, Ribka, Mas Eko, silakan, monggo kalau ada yang mau ditanyain. Tuh, Alfi, Fadila, Teresa tuh. Guys, ada yang dekatnya sama Teresa, Alfi, tolong dong di kontak. Teresa udah berapa kali meeting, nggak ada. Mudah-mudahan ada kabar. Alfiana, aku masa kemarin saya Alfi ada, Teresa ada. Kalau Teresa kurang tahu. Alfi. Tuh Fatia, Alfi ajak ini lagi soalnya jarang ini loh. Jarang mas. Iya, saya kemarin sempat bahas mengenai kontribusi sosial juga. Ya Alfi itu kata Pak Sony masuk gitu. Iya, nanti saya hubungi. Fatia. Guys, kalau misalkan nggak ada, saya kira dicukupkan sekian. Silakan kalian beristirahat, menikmati waktu liburannya. Besok tahun baru ya, semoga tahun baru membawa berkah baru juga. Kitanya sehat terus, kalian lancar terus ya. Dan siapkan resolusi untuk tahun 2022 ya. Kalau resolusi saya nikah guys 2022. Kalau kalian ya apa bebas. Yang penting semoga tahun sekarang ya tahun depan tuh bisa menjadi lebih baik lagi, menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dapat lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang lagi. Itu yang paling utama ya. Silakan kita dinyalain, kalau yang bisa dinyalakan kameranya silakan dinyalakan kameranya. Kita akan itu Willy di belakang bagus tuh Willy, apa tuh Willy? Atau background, Pak. Walah background ya. Yo, kita pocok dulu sekali lagi ya guys ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you so much guys for joining this meeting. See you again next year. Ketemu lagi tahun depan ya. Teriza ini saya lagi di Hampur nih, di rumahnya Teh Serni yang ada kedai kopi. Tahu ya Riza ya sama Serni ya? Enggak. Serni terkenal Cina Serni. Thank you ya, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami.